Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini bersama saya Tommy Selan, kita akan melanjutkan pembahasan kita Katekismus yang ke-11 dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan buat kita, apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, perintah ke-7, dan perintah ke-8? Saya ulangi sekali lagi, pertanyaan buat kita, apa yang dituntut Allah di dalam perintah ke-6, perintah ke-7, dan perintah ke-8? Jawaban buat kita, perintah yang ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita, tetapi harus sabar dan penuh damai. Dan perintah ke-7 menuntut kita untuk kita harus pantas melakukan asusila, tetapi harus tetap kudus dan setia, baik dalam pernikahan maupun ketika kita dalam lajang. Dan perintah ke-8 menuntut kita supaya kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain atau menahan kebaikan dari seorang untuk kepentingan kita. Nah, ayat buat kita Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 13 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa perintah ke-6 diajarkan untuk setiap orang percaya supaya kita jangan menyakiti sesama kita. Memang terkadang kita sebagai manusia, kita mungkin melalui tindakan kita, perbuatan kita, kadang-kadang tanpa sadar ataupun sadar kita menyakiti sesama kita. Mungkin melalui perkataan kita, perbuatan kita, sehingga membuat mereka sedih, kecewa, tawar hati. Tetapi pada kesempatan ini melalui perintah yang ke-6, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menyakiti sesama kita manusia. Dan yang berikut, Tuhan mengajarkan kepada kita juga supaya kita jangan membenci saudara seiman, tetapi mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi. Terlebih firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan membenci musuh kita yang mungkin menyakiti hati kita. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dan kita juga mengasihi orang yang membenci kita. Dan yang berikut, biarlah kita juga harus tetap sabar dan penuh damai sejahtera. Artinya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan sekadar kita berbicara saja, tetapi harus ada action yang nyata. Memang Bapak Ibu Saudara terkadang berat ketika kita mengalami hal ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tetap sabar dan penuh damai sejahtera. Kalau orang yang sabar, artinya dia diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat menjalani semuanya dengan penuh damai sejahtera. Dan yang berikut, perintah yang ke-7 mengajarkan kepada kita supaya kita harus tetap dalam keadaan yang kudus. Kita harus tetap setia, baik dalam keadaan menikah maupun dalam keadaan sendiri. Paulus juga menekankan kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Aku setuju, aku mau supaya janda-janda yang belum sendiri, supaya mereka mencari suami, supaya mereka dapat hidup bersama. Bahkan pun aku lebih setuju supaya kamu juga hidup sendirian, artinya mengambil bagian di dalam doa. Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat juga supaya mereka mengambil bagian di dalam kekudusan dan kesetiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau juga kita mempunyai kehidupan yang kudus di dalam Tuhan. Tuhan mau juga supaya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menikah, supaya hidup dalam kesetiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, itu yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Karena kita harus memancarkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memancarkan kesetiaan Tuhan di dalam hidup ini. Karena ketika kita hidup sendiri, kita memutuskan untuk hidup sendiri, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjaga mata kita, hidup kita, kita menjaga hati kita. Sebab kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat saja serta kita menginginkannya dalam hati kita, maka Alkitab mengajarkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah berzina di dalam hati kita, berzina. Jadi Tuhan mau kita harus hidup dalam kekudusan yang penuh. Tuhan mau juga kita harus hidup dalam kesetiaan di dalam nama Tuhan. Itu perintah ke-7 yang Tuhan ingin mengajarkan kepada kita.
Dan perintah yang ke-8 yaitu kita tidak boleh mengambil sesuatu tanpa seizin. Artinya sesuatu yang bukan milik kita, Tuhan mau kita tidak boleh mengambil itu tanpa seizin orang, atau kita menahan kebaikan yang orang lain perbuat. Artinya bahwa kita jangan menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan kita sendiri, tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui perintah yang ke-8, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kita, tetapi biarlah semuanya mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, perintah ke-8 sekali lagi saya tegaskan kepada kita bahwa supaya kita jangan mengambil tanpa izin sesuatu yang bukan milik kita, dan kita jangan menahan kebaikan seseorang untuk kepentingan kita semata, tetapi biarlah kita melakukan segala sesuatu harus dengan setuju dan seizin Tuhan supaya mempermuliakan Bapa di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu teolog atau para ahli yang mengatakan begini. Dia bernama Stephen. Dia mengatakan begini: orang Kristen wajib mentaati dasatita karena yang ada di dalam 10 perintah itu adalah hukum Allah. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, melalui perintah yang ke-6, perintah yang ke-7, dan perintah yang ke-8 supaya kita jangan menyakiti sesama kita, dan perintah yang ke-7 supaya kita hidup dalam kekudusan dan kesetiaan, dan perintah yang ke-8 supaya kita jangan mengambil sesuatu tanpa seizin, dan kita jangan menahan kebaikan orang yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.